kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kau ajaib, Kau yang layak Tuhan. Kau dahsyat, Kau heran, perbuatanmu sungguh ajaib. Layak Kau, layak disembah. Kau besar, Kau heran dalam segala perbuatanmu. Ya Tuhanku, ya Allahku, Kau layak disembah, layak dipuji. Oh ya Yesus, ya Tuhan, sungguh ajaib, sungguh heran perbuatanmu. Kau saja yang layak, Kau saja yang suci. Ya ralabaya shekaralabarababa. Hilalalalalala ya lelelele. Hinalalalamu. Ya ralabarabarababa. Ya lelelele. Hilalabarabarababa. Hilalalalalala ya lelelele. Ya rab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 a. Hilalabaralalala ya lelelele. Ya ralaba ya ralabarab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 a. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku,
tak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Oh, ya la 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 ya de 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 de, sha la 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 ba 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 ya shi ya de 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 de, kira la 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 mo, kira la 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 ya shi ya de 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 de, kira la 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 mo, kira ba la la ba la 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 ba ya shi ya de 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 de, kira ba 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 ba. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami tak bisa lepas dari-Mu Tuhan, tak bisa. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Sekali lagi katakan, tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, tak bisa ku terlepas. Ingin menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Oh,
buat setiap kita. Kalau kita mau selalu terhubung dengannya, biarlah firman itu selalu menguasai hidup kita. Seperti Kristus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Demikian biar setiap kita hamba-hambanya terus ada dalam hadirat Tuhan, mengenal Ia lebih dekat, dan firman-Nya menjadi kesukaan bagi setiap kita. Bukan hanya kita bisa membagikan, namun firman itu sungguh-sungguh menyatu dalam kehidupan kita. Hingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, Kristus bersama dengan kita. Terang itu nyata dalam hidup kita. Dan biar setiap orang yang ada dalam kegelapan melihat terang Kristus dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan dari awal sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Engkau yang kami cari Tuhan, hanya kepadamu kami berseru. Ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Ya Tuhan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kembali kami naikkan syukur Tuhan di hadapan-Mu pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bisa memuji membesarkan nama-Mu pagi hari ini.
Kami percaya Tuhan memberkati hidup kami. Kami bawa dalam doa Tuhan di dalam nama Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang mengaruniakan bangsa kami kesejahteraan, keamanan. Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia dengan kerukunan. Bapa, kami percaya Tuhan jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jauhkan bangsa kami dari bencana-bencana. Jauhkan bangsa kami dari sesuatu yang merugikan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Kesatuan dan persatuan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Bapa, mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan untuk bangsa kami ini Tuhan Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati para pemimpin kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan buat semua para pemimpin kami, bangsa kami ini Tuhan, di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk komsel yang ada di gereja kami Efrata ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap komsel-komsel yang ada. Komsel-komsel yang ada boleh mengalami pertumbuhan. Komsel-komsel yang ada boleh mengalami banyak jiwa-jiwa yang datang melalui komsel ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit. Oh Tuhan, yang memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apabila anak-anak-Mu yang sedang dalam permasalahan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan campur tangan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan memperhatikan setiap umat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat Tuhan turun atas hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan boleh termaterai di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ada di hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan dan lawatannya itu membuat kita menjalani aktivitas hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah. Karena dalam hadiratnya kita terus terima lawatan, kekuatan dan kasih Tuhan. Ya, makanya tanpa hadirat Tuhan betapa keringnya hidup kita, betapa rapuhnya kehidupan ini. Ya, makanya hadirat Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting buat kehidupan kita. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya pagi ini menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, sharing saya pagi ini adalah menyikapi atas perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Gembala beberapa minggu ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengalami mujizat yang terbesar, yaitu apa? Ya, perubahan hidup. Ya, jadi harus ada perubahan hidup, perubahan yang dimulai dari dalam, dari kitanya, ya, dari pola pikir, dari hati. Karena kalau berubah dari dalam, maka ya itu akan membawa perubahan di luar dari kehidupan kita. Tapi bagaimana kalau yang berubah adalah keadaan, situasinya, kondisinya yang berubah, ya. Nah, maka dari itu ini perlu sebuah sikap. Kalau mungkin keadaan hidup kita tiba-tiba berubah, tiba-tiba tidak sama seperti dulu. Ya, dulu mungkin nyaman, sekarang sudah kurang nyaman. Dulu enak, mungkin sekarang tidak enak. Ya, dulu ringan, sekarang berat. Ya, ini kalau tidak kita sikapi, wah, itu akan bisa membuat kita makin terpuruk.
Jadi perubahan itu adalah sebuah bagian dalam kehidupan kita, dan itu tidak bisa kita abaikan ya. Perubahan kondisi yang berubah itu bisa datang secara pelan-pelan, kita bisa melihatnya ya, kita bisa merasakannya, tapi ada perubahan itu yang datang tiba-tiba. Nah, ini yang cukup mengagetkan. Tiba-tiba dapat info ya bahwa dirumahkan, di PHK. Wah, tiba-tiba kena tipu. Waduh, ini berita atau info yang mengagetkan, membuat shock. Ya, tiba-tiba dipindah tugaskan, harus keluar pulau, harus ya meninggalkan zona nyaman, kebiasaan yang lama harus ditinggalkan. Waduh, saudara. Makanya kalau tidak punya sikap yang baik, itu bisa membuat kita kecewa, putus asa, marah, dan kita makin terpuruk hidup ini. Nah, perubahan itu membawa dampak, ya, dampak baik atau tidak baik. Baik atau tidak itu tergantung dari sikap kita. Respon kita bagaimana menyikapi perubahan itu. Makanya sikap kita, cara kita melihat, cara menangani atas perubahan itu menjadi hal penting dalam hidup ini. Ya, John Maxwell berkata, perubahan itu tak terelakkan, karena pasti akan selalu ada. Ya, harta bisa berubah, jabatan bisa berubah, semua bisa berubah dalam hidup ini. Manusia pun bisa berubah. Ya. Tapi kalau keadaan seperti itu, apakah kita mau terpuruk, kecewa, tapi atau sebaliknya, ya, justru melalui itu aku mau makin bertumbuh, makin kuat, makin bersinar. Ya, makanya pertumbuhan itu sebuah pilihan. Ya, bagaimana kita menyikapinya itu yang akan menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi pertumbuhan itu adalah sebuah pilihan. Makanya pagi hari ini, mana yang kau pilih? Kalau engkau mau menjadikan sebuah perubahan situasi yang baru, keadaan yang mungkin tidak nyaman, itu menjadi sebuah kekuatan, sarana untuk kita makin bertumbuh, makin mendekat, makin cinta kepada Tuhan, ya. Atau justru keadaan yang tidak nyaman itu engkau jadikan sebuah alasan untuk tidak mau melakukan, ya. Atau mungkin menyalahkan perusahaan, menyalahkan orang, menyalahkan ini dan itu. Ya, itu tergantung dari kitanya. Tapi doa saya, mari kita mau menyikapi sebuah perubahan itu menjadi sebuah sarana untuk kita makin bertumbuh. Amin, saudara. Ya, Yosua 1 ayat 1:8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ya kita mau belajar tentang peristiwa di mana Yosua harus kehilangan Musa. Bagi Yosua, Musa adalah seorang figur yang sangat penting dalam hidupnya. Ya, sebagai figur ayah, sebagai figur seorang top leader, pemimpin, ya, menjadi pemimpin yang besar bagi bangsa yang besar, yaitu Musa. Ya, kebersamaan keseharian Yosua dan Musa itu ya adalah hal yang sangat indah gitu ya. Kenapa? Karena Yosua itu dididik, Yosua itu melayani Tuhan, melayani Musa, saudara. Ya, sehingga ada kedekatan. Tapi Yosua hanya mengikut, ya, mengikut arahan, perintah, didikan dari Musa. Tapi pada akhirnya Musa dipanggil oleh Tuhan, ya, dipanggil oleh Tuhan, artinya mati. Nah, Yosua masih muda, tiba-tiba harus hidup sendirian. Ya. Tiba-tiba dia harus melanjutkan perjalanan, bahkan tongkat kepemimpinannya diserahkan kepada Yosua. Sebagai anak muda tentu dia ada kekhawatiran, dia takut. Ya, yang mungkin dulu nyaman, enak hidup bersama dengan Musa, tinggal mengikut aja, taat perintahnya. Sudah tiba-tiba dia sendiri yang harus memikul tanggung jawab itu untuk apa? Memimpin bangsa yang besar, membawa bangsa Israel ke tempat tujuan, saudaraku. Ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Apalagi Israel waktu itu ya banyak dimusuhi oleh bangsa-bangsa sekitar. Tentu Yosua ada kekhawatiran, ada ketakutan menghadapi sesuatu yang baru ini, saudaraku. Ya, apalagi secara psikis dia merasakan dulu enak, nyaman, ya, tinggal ngikutin aja, tinggal lakukan aja. Tapi sekarang ada perubahan yang harus dia hadapi. Dia harus terima tugas tanggung jawab yang lebih besar. Ya, dia harus sekarang yang berdiri di depan untuk memberi komando, untuk mengarahkan bangsa yang besar, umat pilihan Allah, yaitu Israel. Ya, itu yang dialami oleh Yosua, saudaraku. Ya, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Pagi hari ini engkau sedang mengalami perubahan dalam kehidupan bagian apa? Atau dalam beberapa waktu dekat ini engkau sedang kehilangan salah satu anggota keluarga atau mungkin pasangan hidup. Tentu itu ada perubahan yang besar yang sedang kau hadapi. Ya, dulu bersama-sama, tiba-tiba sendirian. Wah, ada sesuatu yang kosong. Ya, atau mungkin hari-hari ini kau sedang ya mengalami perubahan dalam hal ekonomi. Kalau mengingat berapa waktu yang lalu, aduh saya itu nyaman sekali, saya mau ini bisa, saya mau ke sana, saya punya fasilitas, tapi sekarang saya enggak bisa apa-apa. Ya, atau mungkin dulu ya engkau di tempat yang nyaman, posisi yang tinggi, tapi sekarang ya, dulu aku sehat, aku kuat, wah bisa ke sana ke sini. Ya,
Tapi karena sudah usia, sekarang aku sudah tidak bisa lagi, ya, kesana kesini tidak bisa ini itu. Saudara, mungkin kita mengalami banyak perubahan dalam hal itu. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, sikap apa yang harus kita miliki untuk kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak lemah menghadapi perubahan itu. Saudara, ya ini Ulangan 34 sebelum Yosua itu, ayat yang ke-8 dan 9. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi begini, ketika Musa mati, ya, tentu sangat kehilangan Yosua dan juga bangsa Israel. Sedih, ya, sedih. Makanya, ya, mereka sangat kehilangan. Tapi menariknya begini ya, ada masa-masa perkabungan. Orang Israel menangisi karena Musa itu dipanggil oleh Tuhan, ya, selama 30 hari. Ya, tapi kalau yang lain bisa beda, ada yang 70 hari. Tapi di sini ya bangsa Israel menangisi Musa hari-hari perkabungan itu 30 hari. Setelah 30 hari selesai, ya, maka Yosua melakukan tugasnya. Ya, artinya apa di sini Bapak Ibu? Saudara, ketika kita pertama kali menghadapi perubahan, mungkin kita shock, ya kan? Mungkin kita bisa menjerit, aduh kenapa? Ya, kok bisa begini? Padahal aku nggak melakukan yang jahat, aku ini melakukan yang benar. Tapi kenapa kok aku seperti ini? Ya, kenapa aku yang dipindahkan? Wah, contohnya seperti itu. Kenapa? Mungkin kita shock, mungkin kita tidak bisa terima, kita mungkin sedih, ya, saudara. Tapi hari-hari perkabungan bangsa Israel itu begitu selesai, Israel melalui kepemimpinan Yosua melanjutkan misinya. Saudara, pagi hari ini saya mau share begini. Apapun perubahan yang sedang kita hadapi, yang sedang terjadi, ya, ayo kita renungkan. Kita awal mungkin shock, kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, why? Kenapa? Ya, kenapa aku begini? Kenapa kok aku kan seharusnya, ya. Tapi ayo pagi hari ini, ya, ada masa-masa perkabungan yang selesai. Artinya begini, jangan kita berlarut-larut, ya, mempertanyakan semua itu sama Tuhan. Why? Ya, lebih baik apa yang harus aku lakukan? Kan gitu ya. Ya, jangan. Jadi itu membuat kita nanti lemah. Jadi pagi hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, perubahan itu, ya, ayo segera kita bangkit. Jangan melawan, jangan menolak. Karena kalau kita melawan, menolak, kita akan makin stres, ya. Contohnya kalau engkau usiamu sudah 60-70, kondisi tubuhmu sudah tidak sama seperti dulu. Kalau engkau tidak mau menerima kenyataan, engkau akan berat, engkau akan stres, engkau akan mudah sakit. Ya, kalau engkau harus dirumahkan, di PHK, engkau tidak mau segera berdamai, tidak mau menyesuaikan, engkau malah justru melawan. Ya, wah, engkau akan stres, engkau akan berat. Tapi ayo kita merenungkan, ada masa-masa mungkin kita shock, kaget, kita mempertanyakan, itu wajar, tapi jangan berlarut-larut. Tapi lebih baik apa yang kita lakukan adalah ayo kita merenungkan, ya, kita melihat semuanya itu dari sisinya Tuhan. Ya,
Makanya sebagai anak Tuhan kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini tanpa kebetulan. Ya, rambut kepala kita pun Tuhan tahu. Ya, burung kalau tidak jatuh, kalau tidak diizinkan jatuh tidak jatuh. Ya, semua itu ada di dalam kepedulian dan pemandangannya Allah dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini jangan berusaha menolak, melawan, ya, tapi ayo kita mau melihat, ya, bahwa apa yang Tuhan mau melalui hal ini. Coba kita renungkan sehingga kita punya ada satu keyakinan yang mulai tumbuh melihat perubahan yang terjadi. Ya, mungkin kita bisa mulai mempercayai karena kita mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Sudah, ketika kita belajar mau melihat semuanya itu dari sisinya Tuhan. Oh, Tuhan mau aku seperti ini. Kalau aku alami seperti itu, berarti Tuhan itu punya rencana yang besar. Ada sesuatu yang akan Tuhan beri dalam hidupku. Nah, saudara, makanya sikap kita apa? Ayo segera kita mengalihkan semua itu dan kita mau melihatnya dari sudut pandangnya Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan menolak, jangan melawan, ya, karena itu bisa membuat kita makin berat. Tapi ayo percaya, pasti ada rencana Tuhan yang besar Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Nah, Yosua dikasih tahu oleh Tuhan, jangan takut, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Ya, seperti aku menyertai Musa, maka aku akan menyertai engkau. Setiap tanah yang engkau jejakkan itu menjadi milikmu, saudara. Jadi lanjutkan perjalanan, ya, menuju tanah perjanjian, ya, saudara. Jadi maksudnya apa? Begini, apapun yang kita sedang alami, perubahan apapun, ekonomi, kesehatan, bisnis, ataupun apapun itu, ya, yuk jangan takut, ya, jangan khawatir. Ya, seringkali ketakutan, kekecewaan itu juga selalu menghantui hati dan pikiran kita. Itu membuat kita makin berat, saudara. Makanya apa? Ayo, ya, kita punya keberanian. Kita mau melangkah maju ke depan. Kita jangan selalu berkutat di situ karena kita nanti akan kecewa dan jadi lemah, saudara. Tapi kita mau sikapnya gimana? Ayo buang pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, pikiran negatif. Oh, Tuhan itu jahat. Oh, ini tidak adil. Ya, bosku, pilih kasih. Ya, wah, yaudah, jangan selalu ada di situ. Buang rasa yang mungkin, pikiran-pikiran yang membuat kita makin terpuruk. Tapi ayo berani melangkah ke depan karena kita percaya setiap perubahan pasti ada berkat. Amin. Setiap perubahan yang terjadi itu pasti ada berkat di balik semuanya itu, ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Ya tentu kalau kita hamba Tuhan, tim hamba Tuhan itu kita selalu siap, ya, ditaruh di mana, ya. Kalau Bapak Gembala, ya, memberi kepercayaan kepada kita di satu tempat di bidang ini, ya, mungkin itu sesuatu yang baru buat kitanya, buat hamba Tuhannya. Tapi ya, kita selalu percaya bahwa setiap tempat yang baru, perubahan itu pasti akan ada berkat-berkat dan ada sisi-sisi yang membuat kita hamba Tuhan itu makin berkembang, ya. Makanya, ya, setiap perubahan itu pasti akan membawa berkat. Nah, ini yang harus kita miliki dalam hidup kita, ya. Kita harus berani melangkah ke depan, siap fight, bertempur, jangan melihat ke belakang terus.
Kalau belakang terus bahaya, kita bisa kecewa, bisa stres. Tapi ayo lihat ke depan, karena perjalanan itu ke depan, ya, bukan ke belakang, saudara. Makanya ayo jangan takut, hadapi saja perubahan itu, karena ada Tuhan yang menyertai. Lihat ke depan, ya, lihat ke depan, karena ada tempat kok yang dituju. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir kemana? Tanah perjanjian. Tujuannya kemana? Tanah perjanjian. Ada janji. Jadi kita kalau melangkah ke depan, ya, kenapa Tuhan suruh maju? Jangan takut. Ya, kenapa? Karena di depan Tuhan siapkan ada janji, ada berkat. Jadi apa yang menjadi hal berat dalam hidup kita? Perubahan itu. Ya, ayo kita mau melangkah hadapinya. Jangan takut, karena di depan ada tempat yang terindah, ada berkat, ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, engkau akan lebih, posisimu akan lebih naik lagi. Engkau akan dibawa Tuhan lebih tinggi lagi. Makanya jangan takut, karena ada Tuhan yang beserta. Seperti Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan juga menyertai Yosua. Pagi ini Tuhan juga berkata, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai Bapak Ibu menghadapi perubahan-perubahan yang kau alami. Amin. Kuncinya adalah apa? Ayo, jangan takut, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, ya, sehidup selalu selaras dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata, ingatlah, ya, janganlah engkau lupa, engkau memperkatakan dan merenungkan, supaya kita hati-hati, ya, kita hati-hati dan perjalananmu akan berhasil, kau akan beruntung. Maka dari itu Bapak Ibu, pagi hari ini perubahan yang kau hadapi itu pasti akan membawa hidup kita makin naik. Saya juga mengalami banyak hal bagian ini ketika harus menghadapi, ya, menjalani sesuatu yang baru. Tapi justru Tuhan membawa saya, ya, mendidik saya, mempersiapkan saya untuk saya itu makin lebih dan lebih lagi dibandingkan waktu yang lalu. Ya, saudara, makanya pagi hari ini sikap kita terhadap sebuah perubahan itu menentukan. Jangan takut, karena Tuhan berserta. Percaya, Tuhan itu punya rencana yang indah. Tuhan memperlengkapi kita dengan kekuatan yang baru. Pagi hari ini, jadilah orang-orang yang bertumbuh melalui keadaan-keadaan yang mungkin tidak nyaman, keadaan-keadaan yang berat, bukan menjadikan sebagai alasan untuk hidup ini berat. Ya, kalau masalahnya begitu pahit, ya, tidak menjadikan hidupmu pahit, tapi ayo kita mau makin bertumbuh melalui semua itu. Biar ini bisa menjadi berkat, memotivasi buat kita semua. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang kau berikan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami makin naik dan semakin naik. Terimalah pujian penyembahan anak-anak-Mu, doa dan firman yang kami dengar, kiranya membuat kami semakin indah dalam Tuhan. Memberkati semua tim yang sudah melayani, memberkati hamba-Mu Pak Victor yang sudah melayani. Tuhan pakai untuk menjadi hamba-Mu yang makin berkenan. Kami minta berkat-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Ada banyak mujizat yang pasti kami alami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.